Shalom, kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, baik di rumah, di kantor, di rumah sakit, atau dimanapun engkau sedang mendengarkan siaran Radio Maestro pada hari ini. Mari kita kembali mendengarkan renungan firman. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih mesra dan belas kasihan ilahi, ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu hari ini. Keberadaan kami dalam perlindungan yang penuh anugerah. Kiranya kedamaian, kasih sayang, dan kehidupan yang penuh toleransi tercipta di bumi Nusantara Indonesia. Terpujilah nama Yesus Kristus, sebuah nama kedamaian bagi semua umat manusia. Di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan kita memang terpisah-pisah, terdiri dari 3 bagian. Mari kita membaca Yoel 3 ayat yang ke-10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Ini menyuarakan perang. Lalu pembacaan yang kedua, Yesaya 2 ayat 4. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Lalu pembacaan yang ketiga, Mika 4 ayat 3. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Dan ini menyuarakan perdamaian. Tema kita hari ini adalah damai di dalam Kristus. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Tunggu dulu saudara. Apakah ayat dari kitab Yoel ini dikutip secara keliru? Sekilas kita mungkin berpikir demikian, karena ayat-ayat dari Nabi Yesaya dan Nabi Mika lebih dikenal. Namun Yoel 3 ayat 10 tidak dikutip secara keliru. Masa Nabi Yoel berbeda dengan masa Yesaya dan Mika yang menubuatkan bahwa peralatan pertanian di masa damai akan diubah menjadi senjata perang. Mata bajak dan pisau pemangkas, simbol ketenangan, akan ditukar dengan pedang dan tombak sebagai simbol peperangan. Fakta bahwa nubuat Yoel adalah kebalikan dari nubuat Nabi Yesaya dan Mika tidak berarti ada kontradiksi dalam Alkitab, atau bahwa seorang nabi salah mengutip nabi yang lain. Kebenarannya adalah bahwa Yoel sedang melihat ke depan, ke fase yang berbeda dari hari-hari terakhir. Kedua nubuat itu benar dan tidak saling bertentangan. Kedua nubuat itu akan digenapi pada waktu yang tepat, sejalan dengan tujuan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Kapan nubuat tentang peperangan dan perdamaian ini akan digenapi? Jelas bahwa nubuat tentang perdamaian di antara bangsa-bangsa tidak dapat dan tidak akan digenapi oleh manusia biasa. Nabi Yesaya dan Mika dengan tegas menunjukkan bahwa hanya ketika Tuhan Yesus Kristus sendiri kembali untuk menghakimi bangsa-bangsa dan menyelesaikan perselisihan yang ada bagi banyak suku bangsa, maka perdamaian di seluruh dunia akan terwujud. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita kenal dengan PBB memiliki nubuat Nabi Yesaya dan Nabi Mika ini yang tertulis di batu di dekat pintu masuk kantor PBB di kota New York, organisasi manusia ini tidak akan pernah mampu mewujudkan perdamaian dunia meskipun kita mendukung setiap niat baik dan upaya untuk perdamaian yang dilakukan oleh organisasi manapun. Kita harus mengakui bahwa perdamaian internasional tidak akan pernah datang sampai Yesus Kristus datang kembali.
Memang benar bahwa setiap orang dari negara manapun di seluruh dunia yang menanggapi Injil Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka segera menerima kedamaian dari Allah dan kedamaian pikiran dan jiwa, dan hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Namun, ada perbedaan yang sangat besar antara perdamaian internasional di antara negara-negara yang dinubuatkan oleh Mika dan Yesaya, dan kedamaian dengan Allah yang kita alami sebagai individu melalui Yesus Kristus. Mereka menubuatkan bahwa bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Yesaya pasal 2 dan 4 dan juga Mika pasal 4 dan ayat 3. Ketika nubuat tentang perdamaian ini digenapi, semua akademi militer di dunia yang berlatih untuk perang akan ditutup selama-lamanya. Baik Yesaya maupun Mika menyatakan dengan jelas bahwa nubuat-nubuat mereka akan digenapi pada hari-hari terakhir. Penekanan pada hari-hari terakhir oleh kedua nabi tersebut harus meyakinkan kita bahwa kedamaian yang mereka nubuatkan tidak akan terjadi sampai kedatangan Kristus yang kedua. Sebelum kita melihat lebih dekat pada nubuat Yoel tentang akhir zaman, adanya peperangan di antara bangsa-bangsa, mari kita berhenti sejenak untuk menghargai masa depan yang hebat di bumi ini. Di dunia yang penuh kekacauan ini merupakan dorongan yang luar biasa bagi orang Kristen untuk mengetahui bahwa pertikaian saat ini di antara bangsa-bangsa dan penimbunan senjata global termasuk nuklir akan berakhir sebelum umat manusia memusnahkan dirinya sendiri. Fakta bahwa Kristus akan kembali mengajar orang-orang Washington, Moskow, Beijing, Ukraina, Iran, dan tentu saja Israel bagaimana hidup dalam perdamaian internal dan internasional yang total hampir terlalu baik untuk dipercaya. Mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan keputusan yang akhirnya akan menghasilkan perdamaian dunia yang telah lama dicari antara orang Israel dan Palestina adalah di luar mimpi kita. Kita sadar bahwa tank akan diubah menjadi traktor dan rudal akan didaur ulang menjadi mesin pertanian. Seharusnya membuat kita bersemangat sampai bersukacita di dalam Sang Raja Damai. Bagaimana dengan nubuat Yoel tentang peperangan? Setelah pemikiran yang begitu agung tentang kedamaian di akhir zaman, tidak menyenangkan untuk memikirkan tentang keburukan perang. Namun, Yoel bernubuat bahwa mata bajak akan ditempa menjadi pedang dan pisau pemangkas menjadi tombak. Kapan ini akan terjadi? Sejak zaman Yoel hingga saat ini, bangsa-bangsa telah mengubah peralatan masa damai menjadi senjata perang. Namun, teks tersebut menunjukkan bahwa nubuat Yoel terutama mengacu pada akhir zaman. Sementara prediksi tentang penghakiman langsung digenapi pada masa antar perjanjian, sisa nubuat dalam Yoel 3 belum digenapi. Itu akan terjadi pada saat semua bangsa berkumpul di satu lokasi untuk penghakiman. Saat seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Bahkan aliansi dan konfrontasi yang luas dari perang dunia belum menggenapi nubuat ini. Skenario Yoel tentang bangsa-bangsa yang siap menghadapi perang dunia habis-habisan, yang kemudian mendapati diri mereka berkumpul bersama untuk dihakimi oleh Tuhan sendiri, sejalan dengan pernyataan Tuhan kita tentang masa depan. Demikian pula Injil Matius 24 ayat 14 yang memberi petunjuk yang jelas bahwa Injil Kerajaan Allah harus mengakhiri masa pemerintahan manusia dan harus didengar oleh semua suku bangsa. Barulah tiba saat kedatangan Sang Juru Damai itu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa sebagai Raja Damai,
Kami bersyukur bahwa Yesus Kristus adalah Raja Damai. Tanpamu akan ada kedamaian di muka bumi ini. Kehadiran Sang Juru Damai hanya tercipta di dalam ruang Injil yang harus menuntun semua orang untuk datang kepada Kristus. Oleh karena itu, tunjukkan kepada dunia ini melalui umatmu bahwa kedamaian hanya ada di dalam Kristus. Terpujilah nama Kristus Yesus, Tuhan Sang Juru Damai itu. Haleluya. Amin.